Selamat datang kembali, masih di seri belajar HTML untuk pemula, dan sekarang kita sudah masuk ke pertemuan ketiga tentang HTML. Dan di sini kita sudah punya folder yang pernah kita buat di video-video sebelumnya ya. Ini jika kita buka foldernya, nah di sini kita sudah punya dua file, yaitu pertemuan satu dan pertemuan kedua. Nah, di pertemuan ketiga ini, ya kita akan bahas mengenai tag heading pada HTML. Nah, sebelum lanjut, silakan dijalankan aplikasi Visual Studio Code-nya. Ini klik kanan, kemudian pilih open. Ya, jadi di sini masih ada file pada video sebelumnya ya, yaitu pertemuan kedua. Ini saya close. Kemudian kita munculkan panel sidebar-nya. Klik pada bagian ini. Nah, di sini ada folder belajar HTML. Kita akan buat satu file ya untuk pertemuan ketiga ini. Klik tombol new file. Kemudian saya beri nama file pertemuan underscore 3.html. Nah, ini saya sembunyikan lagi untuk sidebar-nya supaya area kerjanya lebih luas dilihat ya. Nah, langkah selanjutnya kita akan buat kerangka dasar dari HTML, ya HTML5, lalu tekan tombol tab di keyboard. Ya, untuk bagian title ini kita ganti tag heading. Ya, jangan lupa yang belum atur auto save-nya ya. Ini jika centang dulu pada bagian auto save-nya supaya setiap ada perubahan pada Visual Studio Code-nya itu akan disimpan secara otomatis. Ya, tidak perlu Ctrl S atau ke tab new file kemudian save. Nah, sampai di sini kita jalankan dulu filenya ya. Kita akan kembali ke folder latihan kita. Klik kanan, kemudian open. Nah, di sini sudah ada file pertemuan ketiga yang barusan kita buat. Ini tinggal klik kanan, kemudian pilih open. Ya, ini tag heading. Nah, ingat aplikasi browsernya ini jangan di close ya. Ini akan kita buka secara berdampingan dengan Visual Studio Code. Ya, saya posisikan ke sini. Kemudian Visual Studio Code-nya ya, saya posisikan di sini. Nah, seperti ini. Jadi sebelah kanan adalah Google Chrome dan di sebelah kiri adalah Visual Studio Code-nya. Jadi setiap kali nanti ada perubahan di Visual Studio Code, ya tinggal kita refresh browsernya di sebelah kanan. Nah, sekarang kita akan kembali ke topik pembahasan kita mengenai tag heading pada HTML. Untuk tag heading ini, ya biasanya kita gunakan untuk membuat judul artikel, ya atau judul website, ya atau membuat judul dan sub judul. Ya, jadi ada 6 tingkatan ya yang terkait dengan tag heading. Pertama itu ada tag H1. Nah, caranya ketik H1 lalu tekan tombol tab di keyboard. Nah, maka secara otomatis akan dibuatkan tag pembuka H1 dan tag penutup H1. Nah, misalnya di sini judul artikel heading 1. Nah, untuk melihat hasilnya ya, kita tidak perlu lagi ke tab menu file lalu save atau Ctrl S ya. Karena kita sudah menceklis pada bagian auto save. Jadi otomatis setiap kali ada perubahan yang kita lakukan di Visual Studio Code itu akan disimpan secara otomatis. Jadi sisanya tinggal kita refresh di browsernya. Tekan tombol F5 di keyboard atau klik tombol reload. Nah, ini efek dari tag heading 1. Nah, jika heading 2, tinggal ketik H2 lalu tab. Nah, sekarang kita lihat perbedaannya antara heading 1 dengan heading 2. Judul artikel heading 2. Refresh browsernya. Nah, jadi heading 1 lebih besar dibanding dengan heading 2. Ya, begitu pula dengan heading 3 dan seterusnya. H3, judul artikel heading 3.
refresh browsernya untuk melihat hasilnya. Nah, untuk H4 nah, saya lanjutkan untuk heading 5 dan heading 6 ya. Kita lihat nanti perbedaannya. Nah, sekarang saya refresh browsernya. Nah, jadi ke-6 level heading ini ya, yang paling tinggi posisinya itu heading 1. Lalu heading 2, heading 3, 4, 5, dan 6 yang paling kecil. Nah, untuk heading 1 ya biasanya kita gunakan untuk membuat judul website. Lalu ada tag heading 2, biasanya kita gunakan untuk judul artikel. Dan heading 3 biasanya untuk sub judul ya, dan sub judul. Jadi kalau saya gabungkan antara tag heading ya dengan tag paragraf, saya hapus, saya pakai H2, ini judul artikel. Lalu di bawahnya saya butuh paragraf, saya gunakan lorem. Lalu alternatif Z supaya ini word ya. Nah, jadi kurang lebih seperti ini bentuknya. Nah, jadi konsep seperti ini yang nantinya paling sering kita gunakan ketika kita membangun sebuah website. Ya, ada judul artikel dan paragraf. Ya, terutama nanti ketika kita belajar yang namanya CSS. Nah, jika saya refresh browsernya, nah maka kita akan dapat hasil seperti ini. Ya, judul artikel menggunakan tag H2, lalu ketiga baris ini menggunakan tag P atau paragraf. Baik, saya rasa cukup untuk video kali ini, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di video berikutnya.